Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Taufikur Rahman dari kelompok 1 akan menjelaskan cara berpikir kritis dalam menghindari hoaks. Dalam era digital yang didominasi oleh media sosial, penyebaran hoaks telah menjadi masalah yang signifikan. Hoaks dapat dengan mudah menyebar melalui platform media sosial, mencapai halayak yang luas dan mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang kuat agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi yang kita temui di media sosial. Dampak hoaks pada masyarakat. Hoaks memiliki konsekuensi yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Hoaks dapat menimbulkan rasa takut, memecah belah, pada merusak kepercayaan pada sumber informasi yang dapat dipercaya. Dengan merusak fakta, hoaks dapat membentuk opini publik, mempengaruhi hasil pemilihan, dan bahkan memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kasus hoaks terkait kesehatan yang mempromosikan praktik berbahaya atau informasi yang salah tentang isu-isu sosial penting. Mengingat prevalensi hoaks, pendekatan proaktif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk membedakan fakta dari fiksi. Pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi dengan hati-hati sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Dalam konteks hoaks di media sosial, berpikir kritis membantu kita mempertanyakan kebenaran informasi, mengidentifikasi kelemahan logika, memeriksa sumber informasi, dan memahami konteks di balik sebuah klaim. Dengan berpikir kritis, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari penyebaran hoaks yang merugikan. Mengapa kita harus kritis dalam memilih berita? Karena dalam menerima berita, kita dituntut untuk bersikap kritis dan skeptis agar kita tidak salah dalam memperoleh informasi dan terus berupaya mengaitkan sebuah pemberitaan dari berbagai sumber untuk menguji validasi sebuah berita. Nah, adapun beberapa bagaimana cara menghindari berita hoaks atau mengatasi berita hoaks di dalam dunia yang maya. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoaks sering sekali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menundingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita atau media yang resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita yang dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau beda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua yaitu periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Hal lain yang perlu diamati atau dicermati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan yang bersifat subjektif. Yang ketiga,
mengecek keaslian foto ataupun video. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto, bahkan video. Ada kalanya, pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian di Google. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar yang serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan yang asli dengan yang tidak. Keempat, yakni yang terakhir, yaitu ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat banyak sekali grup tentang anti hoax, misalnya forum anti fitnah, anti hasut, bahkan anti hoax. Di grup-grup diskusi ini, netizen biasa ikut bertanya apakah suatu informasi itu merupakan hal yang fakta ataupun hoax, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya bagaimana memanfaatkan tenaga banyak orang. Jadi, itulah cara-cara untuk mengatasi atau menghindari berita hoax. Semoga bermanfaat.